Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guru bimbingan konseling di sekolah. Pada kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul motivasi berprestasi. Nah, sebelum masuk lebih lanjut atau lebih dalam mengenai prestasi itu apa, saya akan mengartikan apa itu motivasi. Artinya motivasi itu apa? Nah, pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Oke, motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, peran motivasi itu adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Nah, jadi motivasi itu adalah penggerak, pendorong untuk seseorang melakukan sesuatu yang berasal dari individu atau internal yang mengarah kepada hal yang terarah. Nah, bisa digarisbawahi, motivasi itu adalah pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kepada hal yang terarah. Kepada hal yang terarah, itulah motivasi. Nah, pengertian motivasi berprestasi. Nah, di sini sudah saya paparkan materi saya mengenai motivasi berprestasi. Apa itu pengertiannya? Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya seseorang yang terdapat dalam diri seseorang sehingga seseorang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul. Nah, dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang memotivasi atau motivasinya tinggi bukan berarti orang tersebut tidak pernah gagal. Ya, orang yang mempunyai motivasi tinggi bukan berarti dia tidak pernah gagal. Akan tetapi apabila dia gagal, dia mau mencoba lagi dan tidak putus asa dan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya dia sukses. Nah, itulah seseorang yang mempunyai motivasi untuk berprestasi pada dirinya. Nah, orang yang mempunyai motivasi dalam diri untuk berprestasi tersebut akan berusaha semaksimal mungkin atau secara habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Nah, orang yang berprestasi tersebut atau orang yang mempunyai motivasi dalam dirinya untuk berprestasi adalah hal sesuatu yang mendorong dirinya untuk mencapai sesuatu yang mana hal-hal tersebut adalah hal-hal yang terarah. Nah, itu harus diingat. Motivasi ini dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kepada hal-hal yang terarah, bukan selainnya, tidak selainnya. Oke? Nah, faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama itu adalah faktor individual. Nah, faktor individual ini adalah faktor dari dirinya sendiri. Nah, ketika dia mau berprestasi, maka dia mau memulai dirinya untuk menggapai prestasi itu. Nah, diawali dari diri sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Ini adalah faktor eksternal atau luar dari dirinya, yaitu faktor lingkungan keluarga, sosial, dan akademik. Nah, tetapi yang paling fokus kita kepada hal ini adalah faktor individual, yaitu internal. Nah, kalaulah dia tidak mau memulai untuk dirinya berprestasi, bagaimana faktor yang lainnya mengikuti? Pasti tidak akan disupport. Tidak akan terjadi dukungan dan support kepada diri dia karena dia tidak mau memulai untuk dirinya berprestasi. Tetapi kalau dia mau memulai dari dirinya sendiri dan memotivasi dirinya untuk berprestasi, maka 3 faktor ini lagi akan mensupport dan mendukung dia, yaitu dari keluarga, seperti orang tua dan saudara-saudara, sosial, yaitu masyarakat di sekitarnya, dan akademik. Dalam akademiknya dia mampu mengikuti pembelajaran sehingga dia mempunyai motivasi dan mendapatkan prestasi. Nah, ini faktor-faktor ini sangat mempengaruhi seseorang itu mempunyai prestasi dan mempengaruhi seseorang itu mempunyai motivasi. Nah, cara menemukan motivasi berprestasi. Di sini saya memaparkan ada 4 cara untuk menumbuhkan motivasi berprestasi di dalam diri seseorang. Yang pertama itu tetapkan tujuan. Kita harus mempunyai target. Kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuan kita? Itu yang pertama. Apa tujuan kita? Tujuan di dalam hidup. Kalau kita mempunyai tujuan untuk berprestasi, maka yakinlah kita untuk mengoptimalkan bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Artinya, kita harus yakin dengan kemampuan kita untuk mencapai yang namanya apa yang kita ingin capai. Nah, suatu pencapaian itu dinamakan prestasi.
Yang kedua adalah susunlah target. Kalau saya dulu ketika dalam belajar, saya menyusun target. Kalau saya sudah menyelesaikan kalau saya sudah menyelesaikan yang satu, saya harus menyelesaikan yang satunya lagi. Artinya, contohnya saya, ketika saya kuliah dulu menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi saya sudah menyusun target di mading, mini mading. Tahu mini mading? Mininya kecil, gitu. Tapi saya di situ menyusun target-target saya. Dan pada akhirnya saya sampai ke titik maksimum, titik paling atas, yaitu menyelesaikan skripsi saya, dan saya tepat waktu dalam wisuda. Seperti itu. Jadi saya menyusun target-target saya. Jadi setiap target itu ketika saya sudah selesaikan satu target, saya checklist, naik lagi, saya checklist lagi, selesai lagi dengan target selanjutnya, saya checklist, dan pada akhirnya kepada target yang terakhir. Seperti itu. Susunlah target kalian untuk mencapai sesuatu yang ingin kalian capai. Harus punya target. Oke. Yang ketiga adalah belajar menggunakan bahasa prestasi. Nah, ini seperti memotivasi diri kita sendiri dengan kata-kata yang memperkuat semangat kita. Contohnya seperti ini yang saya gambarkan. Masih ada peluang lagi. Yang kedua itu adalah jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir. Bicaralah, berdialog, dan bertindak. Nah, inilah adalah kata-kata motivasi untuk kita, untuk memotivasi diri kita sendiri untuk berprestasi. Kalau gagal masih ada peluang lagi, seperti kita jatuh masih ada harapan lagi, ya, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah belajar sendiri atau cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Nah, seperti itu. Ini adalah 4 cara menemukan motivasi berprestasi. Kalau 4 cara ini kalian mau melakukannya secara maksimal dan menggunakannya secara optimal, maka kalian akan menggapai suatu prestasi dan kalian akan mendapatkan motivasi, dan motivasi itu mengarah kepada prestasi. Oke, terima kasih. Inilah video mengenai tentang motivasi berprestasi dengan materi tersebut. Semoga kalian paham, kalian bisa mengerti. Yang baiknya kalian ambil, yang tidak baiknya kalian buang. Saya akhiri. Saya DT Mayub Azhari, guru bimbingan konseling di sekolah, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.